Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita berada di masjid yang mulia ini. Mengawali khutbah Jumat kita ini, marilah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya yang tidak terukur dan terhitung itu. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kenikmatan tersebut dalam rangka takarrub ila Allah, dan kita selalu berbuat kebaikan di dalam hidup dan kehidupan kita yang fana ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sebagai pengikutnya, yang insya Allah kita istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Kita tidak akan beda berpindah agama, kita meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Itulah sebaik-baiknya kita mengakhiri dunia ini. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu kewajiban dalam khutbah Jumat. Khatib berpesan khususnya untuk diri khatib untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada jamaah sekalian, tentunya dengan serius dan sungguh-sungguh, sebagaimana kita mengerjakan dunia dengan sungguh-sungguh. Jamaah rahimakumullah, judul khutbah kita ini tentang hakikat hidup. Masalah dunia, kadang-kadang manusia sering terkecoh dengan fata morgana. Dunia itu kalau dilihat dari jauh terlihat seperti air yang dapat memberikan harapan untuk orang yang dahaga, yang haus. Namun ketika dikejar, tetapi hanya bayangan. Di gurun tandus yang sangat gersang, air adalah impian paling menjanjikan seperti sebuah oase. Demikian pula kalau kita perhatikan dunia laksana fata morgana. Sebagian orang tidak jarang terkecoh dengan gemerlapan dunia dan lupa akan hakikat hidup yang hakiki. Mengapa bisa demikian? Memang Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa manusia itu pada sisi lain banyak memiliki potensi kelemahan, yaitu kejelekan. Di antaranya sifat lupa, hawa nafsu, egois, serakah, kikir, mengingkari nikmat Tuhan yang nyata. Dan kalau kita lihat di masyarakat, ada sebagian kecil yang terlalu asik dengan kehidupan dunia. Bahkan mereka menginap penyakit hubbu dunia, cinta dunia, dan karohiyatul maut, takut mati. Padahal mati itu merupakan suatu kepastian. Kapan waktunya? Saya dan jamaah semua tinggal tunggu waktunya saja.
ila ajalin musamma. Tinggal waktunya saja. Kita sudah dicatat kapan kita akan meninggal. Mudah-mudahan dengan meninggal itu kita sudah mempersiapkan diri. Manusia yang terlalu cinta pada kehidupan dunia, lupa akan kematian, seolah-olah dunia itu ada suatu kesenangan yang abadi, seolah-olah tidak ada dunia lain yang lebih abadi daripada dunia. Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinah wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kama sali ghaysin ajabil kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarrah summa yakunu khotomah wa fil akhirati ajabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kita lihat terjemahan Departemen Agama 2019 yang artinya ketahuilah, i'lamu, ketahuilah wahai manusia, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurauan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahanlah di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Disinilah Allah menyindir. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering, dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampun dari Allah dan juga keredoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ditutup dengan kalimat kehidupan dunia bagi orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperkaya, yang memperdaya kita semua. Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 20. Dalam tafsir Al-Marughi, Ahmad Mustafa Al-Marughi dari Mesir, Syekh dari Mesir, mengutip Sa'ad bin Jabar. Beliau mengatakan tentang ayat terakhir tadi, wa fil akhirati ajabun syadid. Di dalam akhirat tadi, di akhir daripada dunia tadi, ada suatu ajabun syadid, yaitu ajab yang sangat pedih. Kenapa dibilang ajab yang pedih? Ya tadi mereka yang tidak memperhatikan nilai-nilai dunia untuk akhirat. Wa maghfirah, dan ada suatu ampunan. Dan itu ada suatu ampunan bagi orang yang menggunakan dunia dengan nilai-nilai kebaikan. Masyarul Jumaah rahimakumullah. Orang yang cinta dunia tidak sedikit pola pikirnya atau sikapnya yang sangat keblinger, lupa diri, salah kaprah, dan bahkan salah jalan. Orang yang hanya berorientasi atau terlalu berlebihan terhadap cinta dunia, orang tipe seperti ini apapun profesinya, jabatannya, maka idealismenya mudah rampuh, walaupun orang tersebut berpendidikan tinggi. Apakah dia punya profesi, baik seorang sarjana, doktor, profesor, dan lain-lain sebagainya, dia akan mudah dikalahkan dengan uang dan bentuk material lainnya. Sehingga ucapan dan perilakunya jauh panggang daripada api. Itulah kondisi yang cinta dunia. Dan juga mereka yang cinta dunia tidak berani lagi menyampaikannya hak, karena mereka sudah dikerangkeng dalam suatu kondisi kenikmatan dunia,
sehingga idealisme mereka tidak akan tumbuh kembali, bahkan terbenam. Mengapa itu bisa terjadi? Al-Quran menginformasikan kepada kita, mereka itu adalah isrok. Isrok itu artinya berlebihan cinta kepada dunia dalam berbagai bentuknya. Harta, jabatan, sehingga amanah tidak digunakan dengan baik. Bahkan mengeluarkan statement, analisis sangat lemah sekali, tidak sesuai dengan fakta sejarah dan realitas, karena cinta dunia, jabatan, dan egois sektoral dan lain-lain. Masyaallah jemaah rahimakumullah, manusia muslim kafah akan diuji berapa jauh kekokohannya dalam mengarungi kehidupan dan cobaan di dunia ini. Tentunya dengan fondasi Islam, alhamdulillah, yang memberikan landasan dan arah yang terang benderang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, maka selayaknya lah setiap muslim memahami hakikat hidup yang sesungguhnya, agar hidup jelas dasar dan tujuannya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pertanyaan rasa filosofis mengatakan, dari mana kita datang? Mau apa kita hidup di dunia yang fana ini? Dan kemana tujuan utama hidup muslim? Dalam bahasa Al-Quran adalah fa'aina tazhabun, maka kemanakah kamu akan pergi setelah mati, setelah hari kiamat? Mau kemana kita berjalan dalam hidup yang hanya mampir ini? Fa'aina tazhabun. Dalam makna lain, manusia sesungguhnya penting untuk mempertanyakan kembali hakikat kehidupan yang dijalaninya. Pernahkah kita muhasabah, bertanya pada diri sendiri, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Sebagaimana kita maklumi bahwa Al-Quran salah satu fungsinya sebagai huda linnas wa bainatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda dan petunjuk yang hak dan yang batil, dan juga merupakan suatu jalan yang membawa umat manusia kepada hal-hal yang positif, tentu saja bagi manusia muslim yang ingin hidup jalan lurus. Bagaimana antara dunia dan akhirat itu berjalan seiring, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Masyaallah jemaah rahimakumullah, barangkali dalam kesempatan ini ada beberapa ayat Al-Quran yang mendukung hakikat daripada manusia itu. Kita harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mana Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itulah Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, dalam berpikir, kita harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dan juga kita harus berpegang bahwa kita dipesan oleh Rasulullah SAW, kita berpegang pada dua hal. Apabila kita berpegang pada dua hal, maka tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Kitab Allah. Yang kedua, bahwa manusia itu memiliki tugas suci, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Surat 51 ayat 56.
Dan terakhir barangkali di mana kita sebagai fungsi kita dalam Al-Quran dengan jelas dikatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Surah 2 ayat 30. Dalam Al-Quran kata khalifah memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa atau pengelola alam semesta. Jadi khalifah di muka bumi sebagai pemimpin harus bersikap dan berperilaku dalam sikap dan perilakunya sidik, amanah, tablik dan fatonah. Masyaallah jemaah rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana manusia yang sudah tahu hakikat hidup tapi praktisnya, realisasinya dalam perilakunya tidak sedikit yang menyampaikan, yang mengabaikan, justru dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, para pakar dalam bidangnya. Kenapa bisa demikian? Kita ambil contoh misalnya seseorang yang berpendidikan tinggi, dia sudah tahu dari mana dia berasal dan kemana dia bertujuan, tapi bertolak belakang dari tahunya, khususnya pada tingkat perilaku yang kita saksikan dalam kehidupan masyarakat. Seringkali ia cenderung berbuat kurang atau bahkan tidak sesuai dengan hakikat asal mula tujuan kehidupan bahwa di dunia ini. Dan kita semua sudah tahu, katanya tujuan hidup kita ini adalah meraih surga, jannatun na'im. Tetapi mengapa melakukan perbuatan tercela, korupsi, berbohong, wewenang dan jabatan diamanahkannya digunakan untuk memperkaya diri, menetapkan hukum tidak adil, mengeluarkan argumentasi dan analisis tidak sesuai dengan fakta yang sudah valid di depan mata dan sudah diketahui oleh umum. Karena semua itu dilakukan jabatan yang disandangnya dan juga hal-hal yang terkait masalah dunia. Masyaallah jemaah rahimakumullah. Manusia yang dapat merealisasikan kehidupan dunia sebagai ladang menuju surga, maka perilaku dan praktiknya bermakna dan bermanfaat sekali. Barangkali dalam kesempatan ini saya mengambilkan salah satu contoh seorang sahabat yang dulu pernah kita belajar di Sanawiyah, sudah mengenal, yang dimana dikategorikan oleh Rasulullah SAW 10, satu diantaranya beliau akan dikabarkan masuk surga. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau sebagai saudagar yang sukses di Madinah, baik semasa Rasulullah masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kehidupan Abdurrahman bin Auf sungguh luar biasa sekali, keseimbangan dunia dan akhiratnya. Barang apa saja yang dipegangnya dijadikan pokok perhiasan, pasti menguntungkan. Seluruh usahanya ditujukan untuk mencapai ridha Allah semata, sebagai bekal dalam hidup yang abadi kelak. Ini terukir dalam sejarah, di mana beliau salah satu keistimewaannya yang telah ditulis sebagai para pakar ahli sejarah. Ketika beliau berdagang pulang ke Madinah, 700 kendaraan unta dan kuda serta seluruh isi muatannya semua diberikan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai perbuatan yang luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ketika itu Rasulullah sudah meninggal dan disaksikan pembagian 700 kendaraan oleh Aisyah. Di suatu hari dia menjual tanah seharga 40.000 dinar. Barangkali kalau dinar emas murni itu 99,99 kemurnian. Ya kalau dinar sekarang itu lebih kurang mungkin ya sekitar 4 jutaan. Jadi kalau kita kalkulasi 40.000 kali 4 juta itu sekitar 160 miliar. Kemudian uang itu dibagikan semua untuk keluarga dari Bani Jahroh, untuk kaum fakir miskin. Diserahkan juga pada suatu hari 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Dan di hari yang lain 1.500 kendaraan beliau berikan. Bahkan menjelang akhir wafatnya
beliau berwasiat 50 dinar, itu sekitar 200 miliar untuk di jalan Allah. Lalu diwasikan pula bagi yang ikut berperang perang Badar yang masih hidup, beliau berpesan diberikan pada 400 dinar, kurang lebih 1,600 juta. Inilah manusia yang perlu kita contoh. Abdurrahman bin Auf, seorang pemimpin yang mengendalikan hartanya, bukan dijadikan budak oleh hartanya itu. Dan semenjak keislamannya sampai berpulang menemui Tuhannya dalam usia 75 tahun, dia menjadi teladan yang cemerlang sebagai seorang mukmin yang besar. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW memasukkan dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Inilah barangkali yang harus kita jadikan suri taluran kita, bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu daripada yang permulaan, yaitu dunia. Mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini, apapun posisi kita jadikan dunia ini sebagai ladang kita untuk pulang ke tempat akhirat nanti dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita akan dipertanyakan nanti, dari mana harta kita, bagaimana kita memperolehnya, dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia bisa-bisa saja dengan canggihan otak dan komputer bisa kita seseorang ahli bisa memanipulasi, namun kalau di akhirat nanti sudah pasti tidak bisa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah al mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al ma'suur rahmatan lil alamin. Wa salatullah wa salamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini memang demikian benar sekali bahwa lomba yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Sejauh apapun kita berlari, garis finishnya adalah kematian dan pertanggungjawaban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan yang kita miliki tidak akan kita bawa. Maka jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Kejarlah dunia untuk mempersiapkan kematian. Itulah hakikat hidup. Integritas antara iman, ilmu dan amal menjadi satu kesatuan, menjadi kepribadian yang utuh, bukan kepribadian yang terpecah belah. Apapun yang dilakukan seorang muslim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan orang muslim itu merupakan suatu ibadah apabila kita menerimanya dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan tidak ada sia-sia selama itu dikerjakan karena dalam rangka bingkai amar ma'ruf nahi munkar dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifah mengharapkan hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah untuk keluarga, mencari nafkah untuk pendidikan anak, menjalankan profesi, menjalankan amanah jabatan, dan seterusnya. Apapun yang dilakukan harus memiliki nilai ibadah dan kekhalifahan untuk memakmurkan, bukan menghancurkan dunia semata-mata. Dengan kata lain, bukan sebagai kegiatan lepas begitu saja antara dunia dan keakhiratan. Dunia itu sebagai ladang untuk kita masuk surga. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Akhirnya marilah kita renungkan Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah untuk istiqomah dalam hidup dan kehidupan kita, baik berpikir, bersikap dan mengambil suatu keputusan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma fir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum waskuru ala ni'amihi yazikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.